Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan dari Kitab Tauhid yang kedua yang jadi pegangan kita sampai pada pasal ketiga, rukun iman dan cabang-cabangnya. Rukun adalah bagian terpenting pada sesuatu. Rukun sesuatu bagian terpenting pada sesuatu. Bagian terpenting ini tingkatannya sampai pada tingkatan jika salah satu bagian terpenting tersebut tidak ada, maka sesuatu itu dihukumi tidak ada. Misalnya begini, mobil adalah satu rangkaian yang akhirnya disebut definisinya sebagai alat transportasi darat. Nah, kalau bagian terpenting dari mobil itu tidak ada, maka dihukumi tidak ada mobil. Adanya sama dengan tidak ada. Nah, bagian terpenting itu disebut dengan rukun. Karena itu kalau saya nyontohkan mobil, ya misal salah satu bagian terpenting dari mobil adalah mesin. Kalau mobil itu sempurna zahirnya tapi mesinnya tidak ada, maka adanya sama dengan tidak ada. Maksudnya mobil dengan definisi yang berfungsi sebagai alat transportasi darat, kalau tidak ada mesinnya ya sama aja dengan tidak ada mobil sebagai alat transportasi darat. Nah, berarti mesin itu adalah rukun. Mesin itu adalah rukun, gitu. Dan rukunnya mobil tidak hanya mesin. Karena itu seandainya orang itu punya mesinnya tok, ini kan rukunnya, gitu. Nah, tapi belum punya bagian yang lain. Terus dia bilang, saya punya mobil. Mana itu dalam kardus besar itu? Gitu. Nah, itu bukan mobil, itu mesinnya mobil. Salah satu bagian terpenting dalam mobil dan masih ada bagian terpenting lainnya. Nah, rukun iman bagian terpenting dalam iman. Jika salah satu bagian terpenting dalam rukun iman, bagian terpenting dalam iman. Rukun iman itu ada 6. Ada 6. Berarti bagian terpenting dalam iman itu ada 6. Jika salah satu bagian terpenting ini tidak ada, maka dihukumi tidak ada iman. Jadi kalau orang itu beriman kepada
malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, qadha dan qadar. 5, tapi tidak beriman kepada Allah. Sesungguhnya dia kafir. Kenapa? Dia tidak beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Nah itu. Atau dia beriman kepada Allah, beriman pada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada hari akhir, beriman pada rasul-rasul Allah, beriman pada hari akhir, beriman pada qadha dan qadar, tapi tidak beriman pada kitab Allah. Yang nomor 3, tidak beriman gitu ya. Jadi tidak beriman bahwa Quran ini adalah kitab Allah gitu ya. Sesungguhnya dia juga kafir. Meskipun dia mengaku dan betul-betul lahir batin seandainya dia beriman pada Allah, dan itu rukun iman yang 5 dia imani, tapi tidak percaya dengan Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan, maka sesungguhnya dia juga kafir. Nah, bagian yang manapun dari 6 ini yang diingkari, yang tidak diimani, maka imannya tidak sah. Imannya tidak sah. Imannya tidak sah, maka jadi orang kafir. Adanya rukun yang 5, tidak beriman dengan salah satu dari yang 6 gitu, maka adanya seperti tidak ada. Apa maksudnya? Imannya yang 5 sama dengan tidak beriman. Meskipun kamu beriman kepada Allah, tapi kamu enggak beriman kepada hari akhir, kamu kafir. Hukumnya sama dengan kamu enggak beriman kepada Allah. Seperti orang yang bertuhankan batu, sama saja dengan Anda yang tidak mau beriman pada hari akhir. Nah jadi itu, jadi rukun iman yang 6 semuanya harus ada. Nah, itu disebut dengan rukun ya. Rukun iman ada 6 itu. Tidak boleh salah satu saja diingkari. Nah rukun iman tadi itu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan yang ke-6 beriman kepada qadha dan qadar. Ini salah satu dalil tentang rukun iman ini adalah tatkala Rasulullah bersama para sahabat kumpul, tiba-tiba datang seorang yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya. Nah, salah satu faedah dari ungkapan ini, orang ini sangat menyolok. Kenapa? Karena tidak ada orang yang rambutnya hitam kayak gitu. Tidak ada orang yang bajunya putih kayak gitu. Saking hitamnya rambut, saking putihnya pakaian. Berarti sangat menyolok. Dari asalnya para sahabat kumpul, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Semuanya gampangannya terbelalak gitu. Kenapa? Karena dikagetkan oleh datangnya seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Gitu. Nah, sangat menyolok, semuanya ngelihat, tapi orang ini aneh. Anehnya dari apa? Gitu. Tidak ada tanda-tanda sebagai musafir, tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah pendatang, nggak ada tanda-tanda. Nah, pendatang modelnya tidak kayak gini, gitu. Dan kalau bukan pendatang dan orang senyolok seperti ini, tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang kenal. Nah ini aneh itu. Harusnya kalau nggak ada yang kenal berarti dia pendatang, kan gitu ya. Kalau tidak ada yang kenal, seandainya kita seperti ini, tiba-tiba ada orang datang tingginya 2,5 meter, kira-kira kita gimana? Wah, tingginya kan gitu ya. Nah, kita tidak ada yang kenal, tapi dia bukan pendatang. Loh, terus gimana? Harusnya kalau kita tidak ada yang kenal, maka dipastikan dia adalah pendatang. Nah karena itu ini betul-betul aneh. Udah gitu langsung menghadap kepada Nabi SAW. Tadi tidak dikatakan tingginya 2,5 meter. Tadi itu rambutnya sangat hitam,
bajunya sangat putih gitu ya. Nah terus datang kepada Nabi SAW, duduk di hadapan Nabi sampai lututnya menyentuh lutut Nabi. Berarti duduknya tidak pakai meja, nggak pakai kursi gitu ya. Kenapa? Karena gitu duduk terus saking dekatnya sampai akhirnya lututnya nyentuh lutut Nabi SAW. Nah, berarti betul-betul berhadapan dan para sahabat di sekitarnya. Itu. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, rukunnya Islam itu 5. Gitu. Jadi itu wahai Muhammad, nah tanyanya gitu aja. Akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku Islam itu apa. Gitu. Qala Nabi SAW menjawab gitu. Anta syahada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah jika kamu mengikrarkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan saya adalah utusan Allah, dan kamu melakukan sholat, menunaikan zakat gitu, dan puasa Ramadan, dan kamu melaksanakan haji jika kamu punya kemampuan untuk menjalankannya. Ternyata orang itu menjawab, sodakta, kamu benar. Nabi SAW digitukan sama dia. Itu kata Umar radhiyallahu anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita tambah heran. Jadi kedatangan dia itu mengherankan, gitu ya. Mengherankan. Kenapa? Karena kita nggak ada yang kenal, menyolok, sangat menyolok. Kita nggak ada yang kenal, tapi dia bukan musafir. Gitu. Nah, udah gitu langsung duduk di depan Nabi kayak itu. Tanya, setelah tanya dijawab oleh Nabi, malah dia mengatakan kamu benar. Nabi digitukan. Maka para sahabat tambah heran. Wah, siapa ini? Gampangnya begitu. Intinya para sahabat tambah heran. Kemudian tanya lagi tentang iman. Itu, akhbirni anil iman. Lah ini jawabannya. Itu. Iman itu adalah Nabi SAW menjelaskan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, dijawab oleh Nabi, iman itu dengan rukunnya yang 6. Beriman itu jika kamu beriman kepada Allah, beriman pada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan juga kamu beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa rukun iman itu ada 6 sesuai dengan yang baru saja kita dengar. Nah, kemudian iman itu dibahas oleh ulama dengan dalil yang lain yang di sini tidak disebutkan, yaitu iman itu ada 3 bagian. Iman itu ada 3 bagian. Gitu. Disebut dengan ajzaul iman, bagian-bagian iman. Apa bagian iman itu? Bagian iman itu ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa ucapan, dan ada yang berupa amalan. Itu yang tidak disebutkan di dalam kitab kita ini. Ya. Kembali, iman itu ada 3 bagian. Seandainya bagian ini disebutkan ada 3 macam, itu boleh aja, boleh saja gitu ya. Jadi iman itu ada 3 bagian atau ada 3 macam, gitu. Nah, tapi kalau arti teksnya itu bagian. Dari kata ajza, bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah juz
artinya bagian. Iman itu ada 3 bagian. Ada bagian yang berupa keyakinan, ada yang berupa ucapan, dan ada yang berupa amalan anggota badan. Nah, itu bagian daripada iman. Diperhatikan, bisa jadi di kalangan ulama ada yang meringkas. Oh, iman itu ada 2 bagian. Apa? Bagian amalan hati dan amalan anggota badan. Ada yang kayak gitu, ya. Ada yang membaginya gitu, amalan hati dan amalan anggota badan, gitu. Dan bahkan ada yang membagi iman itu ada 2 bagian, yaitu ucapan dan perbuatan. Dan baik ucapan maupun perbuatan itu ada ucapan hati dan ucapan anggota badan, ada perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Ada yang membaginya gitu. Tapi yang paling gampang bagian iman itu ada 3. Kesimpulannya dengan yang membagi kayak tadi itu sama saja. Bagi 3 yang berupa gitu, keyakinan, ucapan, dan perbuatan, gitu. Nah, kalau ini kan gampang ya, tapi banyak ulama yang menyebutkan yang lebih sempurna itu yang membaginya enggak kayak gitu. Padahal ya penjelasannya nanti juga sama saja. Jadi bagian iman itu ada yang berupa ucapan hati dan ucapan anggota badan. Ucapan anggota badan maksudnya ucapan lisan. Dan perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan anggota badan ya, perbuatan anggota badan masuk perbuatan semuanya. Mata melihat itu juga perbuatan, telinga mendengar itu perbuatan, pekerjaan itu perbuatan, nah kaki melangkah itu perbuatan. Nah, berarti ya, keyakinan, ucapan, atau yang dengan hati atau dengan lisan atau dengan anggota badan itu masuk semuanya, ya. Nah, jadi diperhatikan iman itu bisa gitu, yang dibahas masalah hati, yang dibahas masalah ucapan, yang dibahas masalah perbuatan. Kenapa? Karena iman itu ada 3 bagian tersebut. Nah, dari 3 bagian ini kemudian bercabang bermacam-macam lagi, gitu. Totalnya dari 3 ini 70 lebih. 70 lebih. Nah, 70 lebih di sini itu sering diartikan dengan cabang-cabang iman. Nah, jadi rukun iman itu ada 6, cabang-cabangnya ada 70 lebih. Tapi diperhatikan, yang dimaksud dengan cabang di sini bukan seperti pohon terus bercabang. Ya, karena ada pembahasan iman itu digambarkan dengan pohon. Digambarkan dengan pohon. Jadi iman yang benar gitu, itu sebagaimana pohon yang bagus, akarnya tertancap ke dalam bumi, cabang-cabangnya menjulang, gitu, banyak, dan setiap saat memberikan buahnya. Nah, memberikan buahnya maksudnya apa? Memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Nah, iman digambarkan gitu lah, seolah-olah menyebutkan atau menggambarkan iman itu seperti pohon, ada akarnya, ada tiangnya kokoh, ya. Terus cabangnya banyak dan menjulang ke langit, terus menghasilkan buah terus setiap saat. Nah, di situ kan juga menyebut cabang. Cabang di situ beda dengan cabang di sini.
Di sini iman itu 70 cabang lebih. Cabang di sini itu seperti kalau orang itu belajar itu ya, di papan tulis digambarkan sama guru, misalnya kata dalam bahasa Indonesia dibagi dua, kata benda, kata kerja. Nah, jadi kata bercabang dua, itu ya. Kalau dalam bahasa Arab kata itu bercabang tiga nanti, ya. Jadi isim, fiil, huruf. Isim itu kata benda, kata sifat masuk di isim. Kata benda, kata sifat, kata keterangan itu masuk di isim. Ya, jadi benda, sifat, keterangan itu masuk di isim. Gitu ya. Contoh benda ya meja itu benda, ya. Air itu benda, langit itu atau matahari, nah itu adalah benda, gitu ya. Nah, gas itu benda juga, ya. Nah, sifat besar, nah itu sifat, ya. Sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu pasti berupa keterangannya zat. Zat itu bahasa Indonesia zat, gitu ya. Sifat itu adalah keterangannya zat. Kalau nggak ada zatnya, nggak ada zatnya, nggak ada sifatnya. Gitu. Coba sebutkan sesuatu yang besar tapi nggak ada bendanya. Gimana? Sebutkan satu aja, masa nggak bisa? Sebutkan salah satu yang besar tapi nggak ada bendanya. Apa? Dari mana diketahui nafsu itu besar atau kecil atau itu? Sesuatu yang nggak ada bendanya tapi besar, ya nggak ada. Semua kata besar itu adalah menerangkan tentang zat. Paham ya? Jadi intinya bahwa sifat itu nama lainnya adalah keterangan, gitu ya. Kalau tidak ada zatnya, ya nggak ada sifatnya. Kalau ada zatnya, gelas, gitu ya. Kalau ada bendanya, pasti memiliki sifat, gitu. Ini gelas dipegang, oh ini bendanya itu adalah zat. Gelas itu nama zat ini, nama benda ini, gitu ya. Nah, sifatnya apa? Bersih, jernih, kecil, besar, itu adalah sifatnya, itu keterangannya. Nah, intinya bahwa kita kembali, bahwa dalam bahasa Indonesia kata dibagi jadi dua, kata benda, kata kerja. Ada kata keterangan juga padahal, ya. Nah, kata terus dicabang satu cabang. Nah, itu cabang kata bercabang dua. Nah, sering disebut dengan macam-macam kata benda, kata kerja. Nah, kan gitu ya. Nah, di sini iman itu 70 cabang lebih. Lebihnya itu antara 3 sampai 9. Atau katakanlah antara 2 sampai 9. Maksudnya apa? Enggak hanya 70 dan enggak sampai 80. Nah, iman itu 70 cabang lebih, gitu. Mentok-mentok 79 cabang, gitu. Tapi yang dimaksud cabang di sini bukan seperti pohon ada pokoknya terus bercabang. Tapi yang dimaksud cabang di sini itu adalah macam. Iman itu macamnya ada 70 lebih. 70 tadi itu merujuk ke 3 bagian, yaitu bagian hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi iman itu ada 3 bagian,
bagian dari hati, dari lisan, dan dari anggota badan. Lalu dari 1, 2, 3 ini bercabang lagi macam-macamnya, total sampai 70 lebih. Nah, diperhatikan ini sebelum kita baca kitabnya, kita kesimpulan secara global dari berbagai kitab ulama-ulama dari awal sampai sekarang tidak ada perubahan. Ya. Yang paling tinggi tingkatannya dari 70 lebih ini adalah, yang paling tinggi adalah macam qaulu la ilaha illallah, semacam ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi. Ini macam yang paling tinggi. Macam yang paling tinggi ini macam seperti apa? Yaitu macam yang paling tinggi yaitu yang apabila ini tidak ada pada seseorang, maka dia dihukumi kafir. Diperhatikan ya. Jadi iman itu, ini hadis Rasulullah SAW, al-imanu bidhun wa sab'una syu'bah. Iman itu cabangnya, cabang tadi di sini itu bukan cabang seperti cabangnya pohon, tapi macamnya gitu. Iman itu bercabang 70 lebih, iman itu macamnya 70 lebih. Macam yang paling tinggi, yang paling pokok itu seperti ucapan la ilaha illallah. Ini adalah yang paling tinggi, masuk golongan yang paling tinggi. Gitu. Dan golongan yang paling rendah, macam yang paling rendah atau cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini ada paku, kalau tidak disingkirkan nanti kena ban, bannya jadi kempes, orang itu kalau waktunya mepet jadi ketinggalan, kasihan. Disingkirkan ini supaya tidak ganggu orang. Nah, terus diambil. Nah, sesungguhnya melakukan perbuatan ngambil paku di jalan supaya tidak menimbulkan gangguan gitu. Nah, supaya orang tidak terganggu gara-gara ini, itu termasuk iman. Itu teks hadis Rasulullah SAW. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 70 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi semacam ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah semacam menyingkirkan itu gangguan dari jalan itu. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan gitu. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan malu, sifat malu yang asli, malu yang asli gitu. Malu yang asli itu malu kalau jelek ketahuan orang. Malu kalau jelek ketahuan orang gitu. Itu sifat malu yang asli. Adapun mau berbuat baik, malu itu bukan sifat yang asli, itu sudah bisikan syaitan. Itu sudah hatinya katut setan gitu. Malu berbuat baik terus nggak jadi, kenapa? Karena malu. Itu bukan malu yang asli, itu sudah gangguan setan. Adapun malu yang asli itu jelek ketahuan orang, itu dijadikan oleh Allah hati ini malu gitu. Nah, misalnya begini, jam 6 terus baru bangun dan kelihatan berdudut itu ya, terus keluar ke depan rumah ada orang, malu apa enggak? Banyak orang yang malu. Malu kayak gitu itu bagian daripada iman. Gampangnya begitu ya. Dan itu bukan salah, itu pemahaman dari teks hadis Rasulullah SAW, malu itu termasuk iman.
Nah, malu yang asli gitu. Nah, ini cabang iman. Paling tinggi cabang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Sekarang kalau kita gadukkan dengan tadi pemahaman, karena kadang-kadang Ustadz itu tidak memberi pemahaman ini langsung saja, iman itu 70 cabang lebih. Kita ngerti mana cabang, ya. Nah itu. Nah, terus akhirnya lah kalau la ilaha illallah itu cabang, pangkalnya apa kalau gitu? Pangkalnya apa? Kan cabang-cabang, digambarkan di dalam Al-Quran itu ada gambaran iman itu yang benar itu seperti pohon. Akarnya tertancap ke dalam bumi, gitu ya. Cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap waktu. Itu gambaran dari iman yang benar. Nah, kan menyebutkan cabang juga gitu ya. Nah, sekarang cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kalau gitu pangkalnya apa? Emang nggak dijawab? Jadi Islam itu pangkal, cabangnya la ilaha illallah gitu. Kalau cabangnya dipotong, Islamnya masih ada? Kan pangkalnya belum paham apa karena nggak bisa jawab aja. Insya Allah paham ya. Jadi difahami ya. Cabang yang paling tinggi, yang paling pokok, yang paling utama, ya, adalah la ilaha illallah. Nah, lah kalau cabang yang paling tinggi itu la ilaha illallah, kalau gitu pangkalnya apa? Apa pangkalnya? Nah, cabang di sini bukan seperti cabangnya pohon yang ada pangkalnya, ada akarnya. Ya, cabang di sini bukan cabang itu. Cabang di sini itu seperti kita tadi jelaskan di papan tulis, kata terbagi dua, kata benda, kata kerja. Baik benda juga kata, kerja juga, kata kerja juga kata. Gitu ya? Paham ya? Paham ya? Jadi ini bukan seperti cabangnya pohon, tapi ini adalah seperti macam-macam kata. Ada kata benda, ada kata kerja. Jadi kata terbagi menjadi dua, ini bercabang dua. Kalau kata di dalam bahasa Arab terbagi tiga, ini kata bercabang tiga. Kata benda, kata kerja. Baik benda juga kata kerja juga kata, gitu ya. Nah, supaya tidak salah bahwa cabang di sini maksudnya bukan cabang yang merujuk ke pangkal, bukan begitu. La ilaha illallah juga iman, diperhatikan. La ilaha illallah juga iman, menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga iman. Paham ya? Iman itu bercabang sampai 70 lebih. Gitu ya. Baik la ilaha illallah itu juga salah satu macamnya, menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga salah satu dari macamnya. Jadi semuanya ini adalah masuk dalam iman. Nah, akarnya mana? Enggak pakai akar di sini, gitu ya. Enggak pakai akar di sini. Jadi cabang yang paling tinggi itu yang paling pokok itu akar. Nantinya jadinya kayak gitu kalau digambarkan pohon, ya. Kalau digambarkan pohon, ya. Loh, hadisnya kan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Kan jelas itu. Iya, cabang di sini itu bukan cabangnya pohon, bukan cabangnya pangkal, tapi yang dimaksud di sini itu iman itu macamnya 70 lebih. Macam yang paling tinggi itu macam la ilaha illallah. Macam iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah itu ya. Nah, dan sholat
itu termasuk cabang iman apa enggak? Sholat termasuk cabang iman apa enggak? Masuk, ya. Jadi sholat termasuk cabang iman. Jadi iman itu ada yang berupa la ilaha illallah, ada yang berupa malu, ada yang berupa menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu yang kumpul di satu hadis. Disebutkan yang paling tinggi, yang paling rendah, dan antara yang paling tinggi, paling rendah itu ada malu. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, sholat itu termasuk iman. Gitu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya, padahal yang dimaksud iman di sini adalah sholatnya. Nah, apa maksudnya? Semua kebaikan yang Allah jelaskan dalam Quran dan Sunnah itu adalah iman. Itu terus baik berupa amalan hati maupun amalan lisan maupun amalan anggota badan. Semuanya itu termasuk iman. Berarti iman itu ada bagian yang dari hati, ada yang dari lisan, ada yang dari perbuatan. Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Nah, apa ada yang semisal dengan la ilaha illallah? Apa jawabannya? Yang kan, kalau macam itu kan berarti macam ini. Nah, macam ini itu bagiannya banyak. Apa macam yang setingkat atau yang masuk di dalam kategori yang paling tinggi? Kelanjutannya itu sama, Muhammadur Rasulullah. Itu adalah sama. Beriman kepada kitab Allah itu adalah satu cabang dengan la ilaha illallah. Orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah padahal dia belum Islam, tidak jadi beriman. Mengucapkan saya mau la ilaha illallah tapi tidak mau Muhammadur Rasulullah, tidak mau. Saya mau la ilaha illallah tapi tidak mau Muhammad Rasulullah, kafir juga dia. Kenapa? Karena yang paling tinggi dia tidak mau. Saya mau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi saya enggak mau percaya bahwa Quran adalah kitab suci. Kafir juga dia. Nah, jadi macam yang paling tinggi itu kalau sampai tidak ada di dalam dirinya, maka dia kafir. Nah, itu. Nah, dan macam berikutnya secara global, kalau tidak ada di dalam dirinya, baik berupa keberadaannya, maksudnya kalau dia tidak ada di dalam dirinya dari perbuatan itu, perbuatan ini berupa menjalankan atau berupa meninggalkan. Gitu. Nah, maka dia itu jadi orang yang fasik karena itu adalah masalah yang besar. Tapi iman tidak sampai batal. Misalnya apa? Dia tidak mau sholat. Atau kalau sholat itu ada pembahasan khusus, Ramadan tidak puasa. Gitu. Waktunya zakat, punya harta yang wajib dizakati tidak dikeluarkan zakatnya. Atau yang berupa perbuatan yang dilarang, misalnya mencuri, minum khamar, merampok, membunuh, berzina, dan seterusnya. Gitu. Nah, maka orang itu jadi orang yang fasik, tapi imannya tidak batal. Dan ada bagian iman itu yang paling rendah, kayak jalan terus ada duri, ada paku, gitu ya. Nah, seandainya dia berhenti dulu nyingkirkan itu, waktunya tidak kehabisan, tidak ketinggalan apa-apa, tapi ya nasib sing kena engko. Enggak sempat nyingkirkan saya. Padahal seandainya dia gampangannya yang gampang ya. Di lampu merah, ada lampu merah, dia naik motor terus di sampingnya waduh ada paku. Di itu ya.
Nah, dia turun jalan nyingkirkan itu juga tidak kehabisan tenaga dan tidak kehabisan waktu. Tapi gimana lagi, mudah-mudahan tidak ada orang yang kena gitu. Sampai akhirnya dia kependam di jalan. Nah, bisa saja, tapi ada orang yang turun terus nyingkirkan. Nah, dan semua itu disebut oleh Rasulullah iman. Yang kayak begini, ya, kayak begini itu kalau tidak dengan hati yang jelek, tidak mau nyingkirkan kayak gitu, nah itu juga termasuk iman. Dia tidak punya, berarti imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Ada kebaikan yang seharusnya dilakukan meskipun kecil, tapi tidak dilakukan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun. Di hadis yang lain, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Jaga dirimu dari neraka meskipun hanya melakukan kesalahan secuil kurma. Secuil kurma itu. Secuil kurma gimana? Gitu. Di Mekah dan Madinah beberapa tahun yang lalu itu hampir tidak ada yang beda. Siapapun lewat dari pas itu ya orang-orang jualan itu halal gitu. Nah, tapi ada yang memahami bahwa itu kalau kalian gitu ada pikiran kepingin beli, tidak apa-apa, silahkan diicipi, silakan diicipi, yang mana aja boleh. Dan memang begitu ya, memang begitu gitu. Nah, tapi kalau seandainya tidak kepingin beli sama sekali, wah kardus atau koper sudah penuh, tapi di sana masih misalnya 3 hari, terus setiap waktu datang situ ngambil makan terus balik, boleh apa enggak? Nah, maksudnya di situ itu adalah silakan ngicipi yang manapun apabila dalam hati punya pikiran kalau cocok beli. Nah, kan halal ya, tapi maksudnya enggak kayak gitu. Nah itu dosa apa enggak? Meskipun enggak dosa, enggak baik. Kenapa? Yang dimaksudkan si penjual, kalau ada pikiran beli, kalau cocok beli, kalau nggak cocok ya gimana lagi, nggak cocok kan kamu sudah tahu tapi masih nggak cocok, maksudnya gitu. Adapun nggak ada kepingin beli, nggak ada kenapa terus gitu, lo kan penjualnya bilang halal, terus kita dari hotel keluar terus ngicipin ini terus balik lagi, nanti gitu lagi. Nah jadi kayak gitu ya. Nah intinya bahwa ada bab-bab yang kecil, ada bab yang besar tapi nggak sampai membatalkan iman, dan ada bab yang membatalkan iman. Nah itu berarti iman itu macamnya banyak. Ada macam-macam yang harus ada, kalau sampai nggak ada imannya batal. Ada yang harus ada, kalau nggak ada dihukumi jadi orang jelek. Secara umum dia akan dihukum di neraka, tapi nggak selama-lamanya karena iman masih ada. Dan ada yang masuk di dalam bab kalau menyelisihi itu dosa kecil yang akan dihapus oleh Allah jika dia melakukan ketaatan-ketaatan. Karena itu Allah SWT berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar, nah kalau kalian hindari dosa-dosa besar, lah apa? Menghindari dosa besar itu, yaitu ketaatan besar kamu lakukan, berarti kamu tidak terjerumus dalam dosa. Perbuatan yang haram yang besar kamu tinggalkan, berarti kamu tidak terjerumus dalam dosa besar. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, dosa-dosa kecil kalian akan kami ampuni. Nah itu intinya bahwa pembahasan kita iman itu cabangnya
70 lebih. Yang paling tinggi la ilaha illallah, semisal la ilaha illallah. Nah, kalau yang paling tinggi ini sampai enggak ada, maka imannya batal. Dan ada cabang iman, bagian iman yang seperti menyingkirkan gangguan dari jalan tadi itu. Oh, jalannya halus terus ada kerikil. Ini gangguan. Kalau ada orang gitu lewat di sini jadi tidak enak. Sepeda motor jalannya halus terus ada kerikil, gitu juga jadi tidak enak nanti di gangguan. Nah, itu termasuk iman. Ada faedah yang diambil sini, berarti gitu, masalah iman itu disebutkan ucapan termasuk iman. Tadi kan yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, gitu. Terus enggak ucapan tapi perbuatan menyingkirkan. Nah, berarti iman termasuk iman itu berupa perbuatan. Kalau keyakinan itu sudah pasti, karena arti daripada iman sendiri itu adalah keyakinan, pembenaran. Tapi sesungguhnya iman di dalam agama ini tidak hanya berupa keyakinan, tapi ucapan juga masuk iman, perbuatan juga masuk iman. Dan macamnya 70 lebih. Katakanlah yang paling banyak berarti 79 macam. Dari 79 macam ini ada yang kalau sampai diselisihi imannya batal, jadi batal semuanya, jadi kafir. Ada yang kalau diselisihi enggak sampai membatalkan iman, tapi jadi orang fasik, dosa besar. Itu masuk di al-kabair, dosa-dosa besar. Baik berupa tidak melakukan kewajiban besar atau berupa melakukan larangan besar, kabair. Dan ada yang itu berupa pelengkap untuk supaya semakin sempurna, semakin indah. Ada yang kayak gitu, dan masing-masing juga intinya tingkat. Nah, itu pembahasannya di sini, dan sesungguhnya sekaligus pembahasan ini membantah golongan yang mengingkari bahwa iman itu macam-macam. Misal orang Murji'ah, golongan Murji'ah, adapun sekarang berupa golongan, kelompok, organisasi itu tidak ada. Sekarang itu hanya berupa pemikiran yang katut atau yang keserap orang-orang tertentu. Tapi sebagai firqah di dalam Islam ada firqah, ada golongan namanya golongan Murji'ah, berkeyakinan bahwa iman itu hanya yang penting faham dan mengikrarkan dengan hatinya. Kalau dia itu faham bahwa Tuhan satu-satunya adalah Allah, dan hatinya iya saya meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah, selain Allah dinyatakan sebagai Tuhan, maka itu batil, itu salah, itu kafir gitu. Nah, itu yang ghulu dari kalangan orang Murji'ah. Yang penting faham dan dipercaya bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, satu-satunya itu yang berhak disembah adalah Allah, maka dia sudah beriman. Nah, berarti sudah sempurna. Adapun ucapan meskipun ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca Quran, sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amal, menjauhi perzinahan, pembunuhan, semua itu adalah perbuatan. Itu pemahaman mereka tidak termasuk iman. Nah, kalau gitu berarti bertentangan dengan keimanan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Kenapa? Keimanan yang bersumber dari Quran dan Sunnah, baik berupa keyakinan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan lisan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik berupa amalan anggota badan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, semua itu masuk iman. Semua itu masuk
iman. Nah, jadi itu. Nah, berarti sekaligus membantah golongan-golongan seperti itu. Nah, jadi dengan begitu maka hendaknya kita betul-betul lah, apa faedahnya bagi kita? Faedahnya bagi kita nanti yang di dalam kitab Bapak-bapak Ibu-ibu baca sendiri aja. Yang penting judul pembahasannya adalah rukun iman itu 6 cabangnya, dan cabang tadi kita sudah pahami macamnya gitu ya. Itu sampai 79. Gampangnya begitu. 70 lebihnya itu antara 3 sampai 9. Berarti 79 gitu saja. Gitu. Ada 79 macam gitu. Nah, yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, mungkin itu yang kita pahami secara global di sini gitu, dan bapak-bapak ibu-ibu supaya itu betul-betul mantap setiap judul dan pembahasannya mohon untuk dibaca sendiri, dan insya Allah yang akan datang kita masuk ke hal-hal yang membatalkan iman, gitu, yang membatalkan iman. Dan sebelum itu gitu, sampai jam 6 gitu, kalau ada yang mau ditanyakan monggo dipersilahkan. Ustaz, saya mau tanya. Masalah imam. Coba apa itu puasa sunnah Senin Kamis dan Ayu 3 hari itu termasuk bagian iman, Ustaz? Iya, semua ketaatan itu termasuk keimanan atau termasuk bagian daripada iman. Baik yang wajib maupun yang sunnah, semua ketaatan itu salah satu bagian daripada iman, salah satu macam iman. Nah, yang lain? Okay. Disebutkan di sini bahwa cabang-cabang iman atau macam-macam iman itu 70 lebih, antara 77 sampai dengan 79. Tadi dicontohkan diantaranya macam iman yang paling tinggi adalah semacam ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan, rintangan di jalan. Ini apakah ada rinciannya 77 atau 79 itu, ataukah memang ya tidak dirinci gitu di situ? Kalau dirinci satu-satu gitu jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau ini termasuk iman, ini termasuk iman, ini termasuk iman. Misalnya gitu ya. Itu di dalam kitab Sahih Bukhari. Gitu ya. Setelah bab pertama itu adalah awal-awal turunnya wahyu. Setelah itu ya kitab jadi Sahih Bukhari itu susunan judulnya itu adalah kitab. Kitab itu kumpulan dari bab. Jadi Kitabu Badi'il Wahyi. Nah, kumpulan bab, kitab itu artinya kumpulan bab. Kumpulan bab tentang awal turunnya wahyu. Ada beberapa bab. Setelah itu kitab yang kedua. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Jadi kalau seandainya kita enggak bahasa Indonesia gitu ya. Kalau seandainya kita bahasa Indonesia itu bab, tapi bab besar mengandung bab-bab kecil gitu ya. Nah, bab besar yang kedua yang oleh Imam Bukhari dikatakan kitab Al-Iman. Nah, terus babnya bab itu macam-macam, tapi tetap enggak sampai 70 belasan. Kalau saya enggak salah ingat belasan. Karena kita tidak ngitung 1, 2, 3 kayak gitu ya. Nah, tapi setiap terganti bab. Ini termasuk iman, ini termasuk iman. Nah, bersaksi termasuk iman. Nah, itu sudah belasan. Itu di dalam saya buat diambil pelajaran bahwa banyak keyakinan termasuk iman. Disebutkan itu amalan-amalan anggota badan termasuk iman, gitu. Malu termasuk iman, puasa termasuk iman, gitu. Termasuk iman tidak melakukan yang tidak penting. Nah itu ya. Tidak melakukan yang tidak penting. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya.
sebelum itu difahamkan dulu ya. Iman dan Islam kalau disebut satu itu apa artinya? Sudah sering loh kita sebutkan. Iman atau Islam kalau disebut salah satu artinya apa? Artinya mencakup dua-duanya, gitu ya. Jadi Islam gitu tok satu itu, maka artinya mencakup Islam dan iman. Iman gitu saja, artinya mencakup iman dan Islam, gitu ya. Ini perlu difahami, ada kata beda kalau disebut satu, artinya mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya, meskipun ada penjelasan, disebut dua-duanya dengan makna yang berbeda. Dalam satu alinea atau dalam satu kalimat sempurna terus disebut dua-duanya, dan maksudnya kata pertama dan kedua Islam sama iman ini beda, maka kalau kayak gitu, kalau disebut dua-duanya, iman itu yang berkaitan dengan keyakinan, Islam itu yang berkaitan dengan amalan. Tapi kalau disebut satu, maka mencakup dua-duanya. Kan sering tahu kita mendapatkan pelajaran ini ya. Nah, min husni islamil mar'i, termasuk baiknya Islam seseorang. Islam di sini disebut diganti dengan iman sama saja. Termasuk baiknya iman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Nah, itu bukan urusan saya, itu tidak penting bagi saya tidak ikut-ikut, gitu ya. Itu termasuk baiknya iman seseorang. Apa yang diambil pelajaran di sini? Berarti menahan diri, tidak berbicara, tidak berbuat yang tidak penting, itu termasuk iman. Ya, tidak membunuh termasuk iman. Oh, ada barang orang nggak ada yang punya, tidak mencuri, nah saya nggak mau ngambil, bukan milik saya, itu termasuk iman, gitu ya. Nggak sekedar tidak mencuri kayak gitu, ya. Tidak ikut-ikut yang nggak perlu, itu termasuk iman. Nah, jadi kayak gitu. Jadi intinya bahwa tidak ada hadis 1 sampai 70 atau iman nomor sekian, tidak ada. Tapi hadis Rasulullah global, tidak pakai dirinci. Adapun satu persatu termasuk iman, itu banyak dalilnya. Nah itu. Nah karena itu tadi kita contohkan Imam Bukhari di dalam menuliskan kumpulan bab yang kedua, bab besar yang kedua, yaitu Kitabul Iman, itu mengandung banyak bab. Nah, dan di dalam satu bab ada yang hanya satu hadis, ada yang sampai beberapa hadis, beda-beda. Nah, jadi itu. Nah, ada lagi yang lain. Jadi kalau rincian di dalam hadis dirinci oleh Rasulullah apa enggak? Jawabannya enggak. Enggak ada yang ditanyakan. Enggak apa-apa, bab lain juga enggak apa-apa. Nah, kalau enggak ada, mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran bahwa rukun iman itu ada 6, bagian terpenting dalam iman itu ada 6, kemudian iman itu cabangnya gitu, cabangnya banyak gitu, 70 lebih. Disebutkan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan bahkan rukun iman tadi kan kita katakan, rukun iman kan kita katakan itu salah satu saja tidak diimani, itu kan jadinya kafir kan, gitu ya. Orang yang beriman kepada Allah, beriman pada malaikat-malaikat Allah, beriman pada kitab-kitab Allah, tapi tidak mau beriman pada hari akhir. Nah, sudah mati ya sudah, nggak ada hari kiamat, hari pembalasan, tidak ada, dia itu kafir. Nah, kalau tidak ada salah satu dari 6 kafir, berarti 6 ini adalah satu macam. Kok yang paling tinggi adalah dia la ilaha illallah tapi tidak mau Muhammadur Rasulullah, kafir juga dia. Nah itu berarti satu
macam. Muhammadur Rasulullah itu artinya dia beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah itu. Nah jadi itu tingkatan yang paling tinggi. Ada tingkatan bawahnya. Tingkatan bawahnya itu secara umum adalah yang kabair, termasuk dosa-dosa besar. Dan setelah itu adalah yang apabila terjerumus tidak sampai masuk golongan terjerumus dalam dosa besar. Nah, dan masing-masing semuanya intinya sampai 70 lebih tadi itu. Nah, jadi ada bagian iman, ada cabang iman atau bagian iman atau macam iman yang apabila dia itu menyelisihi dia jadi kafir. Ada cabang iman yang kalau dia menyelisihi dia jadi orang fasik. Oh itu orang fasik itu, orang mujrim gitu. Tapi dia pada saatnya juga akan dimasukkan dalam surga karena imannya tidak sampai batal gitu. Dan ada yang bagian iman itu yang tergolong rendah sehingga secara umum kalau dia melakukan ketaatan, nah itu akan diampuni oleh Allah SWT apabila itu sampai dosa. Nah mungkin itu dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.